Mas Tama dan juga pemirsa NTV Prime, kita akan mendengarkan kembali nih ya keterangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam hal optimisme terhadap Indonesia menghadapi dampak perang Amerika Serikat, Israel dan juga Iran berikut ini. Dunia penuh ketidakpastian, kita lihat bahwa krisis melanda banyak negara. Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang. Kita masih punya kekuatan dan kemampuan sehingga roda kehidupan jangan sampai terhenti. Situasi secara garis besar masih bisa kita kendalikan. Oke. Mas Tama, saya minta tanggapan Anda nih, kata Pak Presiden situasi sampai sejauh ini masih bisa kita kendalikan. Kan Anda bisa sampaikan lagi makna atau apa ya optimisme yang disampaikan dari Presiden Prabowo Subianto ini? Iya, tentunya dengan beberapa kali sudah dilakukan diskusi-diskusi ya. Tentunya Pak Presiden menyerap aspirasi dari, kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu Pak Presiden melakukan diskusi dengan para pemimpin terdahulu gitu ya, baik itu dari presiden terdahulu, termasuk Menlu terdahulu, pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan partai, termasuk juga tadi disampaikan Pak Presiden saat rapat kabinet paripurna itu ya. Poinnya adalah tentunya ada beberapa hal yang saat ini juga dilakukan oleh pemerintah. Melalui Kemenkoekon saat itu di rapat tersebut pun sebenarnya sudah disampaikan juga ada beberapa skenario, optimis, moderate, dan juga pesimis, di mana masing-masing skenario itu ditentukan juga harga rata-ratanya ya, harga rata-rata tahunan untuk harga minyak mentah. Tentu dengan skema-skema tersebut nanti akan dilihat juga dampaknya terhadap tadi nilai tukar kita, pertumbuhan kita, termasuk defisit APBN. Saat ini kita memiliki batas ya sesuai dengan aturan undang-undang berlaku. Saat ini hanya di sekitar 3% dari PDB untuk defisit APBN kita. Tentunya dengan beberapa skenario tadi, ketika harga rata-rata tahunan minyak mentah kita itu di atas 86 dolar gitu ya per barel, itu tentunya akan menggeser defisit APBN kita. Ketika kita tidak melakukan penghematan, termasuk juga kita tetap mengejar target pertumbuhan sesuai dengan target dalam APBN. Nah, ini yang disampaikan Pak Presiden sebenarnya. Saat ini kita kan sudah melihat, Pak Presiden juga menyampaikan saat itu ya, beberapa negara sudah melakukan langkah-langkah. Tentunya Indonesia juga saat ini seperti yang disampaikan juga melakukan opsi-opsi termasuk memberlakukan WFA atau WFH gitu ya, work from home, work from anywhere. Tentunya itu bisa menekan konsumsi dari bahan bakar gitu ya, bahan bakar minyak. Yang kalau di KSP sebenarnya coba mengkalkulasi mandiri ya secara cepat, itu ketika kita melaksanakan 1 hari WFA itu bisa mengurangi rata-rata konsumsi harian BBM kita sebesar 36.000 barrel. Tentunya ini cukup berdampak gitu ya. Nah, ini tentunya masih dilakukan kalkulasi-kalkulasi lebih lanjut yang akan kita lihat gitu ya. Tentu ini kan saya sampaikan tadi, ini perang ini ataupun konflik ini sangat ketidakpastian tinggi sekali. Hari ini harganya bisa naik, terus harganya turun, terus juga tiba-tiba naik kembali gitu ya. Turunnya pun juga sangat signifikan dari 106 tadi ya, 116, 106 itu turun bisa $83 per barel, lalu naik lagi sekarang 103 dolar per barel. Tentunya ini sangat sangat fluktuatif sekali. Nah, ini tentunya kita harus tunggu. Karena harga asumsi dalam APBN itu adalah harga rata-rata tahunan. Jadi bukan artinya ini peak-nya gitu ya 116 terus kita harus berubah. Tidak seperti itu, karena ini harganya harga rata-rata. Kita lihat saja sampai Februari sebenarnya harga rata-rata pembelian kita ya, ataupun harga rata-rata minyak itu sebenarnya di harga $68 per barrel. Jadi tentunya ini kita harus tetap melihat dan mengkalkulasi agar kalkulasi tepat, dan tentunya komitmen pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat gitu ya, menjaga stabilitas perekonomian kita, termasuk
tadi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin itu. Oke, di balik optimisme, Presiden juga memberikan instruksi untuk kita melakukan penghematan energi ya, Mas Tama, yang seperti Betul, mencontoh betul. negara-negara lain, contohnya menerapkan Betul. WFH atau 4 hari kerja saja. Nah, sejauh mana sih koordinasi dengan para pihak-pihak terkait ya, termasuk juga para menteri, hasilnya seperti apa? Iya, tentu yang tadi saya sampaikan. Apa namanya, terkait dengan proses tadi, itu dalam diskusi, tentunya kami di KSP pun, saya dan tim melakukan kalkulasi gitu ya, internal, kira-kira bisa berapa banyak sih ketika WFA 1 hari itu diberlakukan, itu sebenarnya bisa menurunkan konsumsi, apa namanya, minyak harian kita ya, sekitar 36.000 barrel gitu ya, Ya. ketika mengadakan WFA 1 hari. Beda halnya tentunya ketika WFA itu katakanlah 50% gitu ya, atau WFA itu dilakukan 2 atau 3 hari, tentunya itu akan berpengaruh juga terhadap besaran konsumsi yang diturunkan untuk minyak. Termasuk juga tadi ya, ada beberapa hal yang Pak Presiden juga sampaikan, kita juga bisa melihat contoh beberapa negara lainnya, contohnya seperti Pakistan, mereka juga melakukan penghematan dalam hal belanja-belanja barang pemerintahnya. Contoh, Ya. seperti mereka menunda untuk belanja mobil dinas, belanja keperluan-keperluan lainnya gitu ya, furnitur dan lain-lain, termasuk juga memotong anggaran BBM untuk mobil dinasnya dan lain-lain, itu yang tentunya hal-hal tersebut dikaji saat ini. Dan termasuk juga Mbak, saat ini kan kita juga masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel gitu ya. Ya. Tentunya itu berpengaruh juga terhadap minyak minyak mentah kita, konsumsi minyak solar kita gitu ya. Dan itu tentu ketika kita juga bisa melakukan substitusi dengan apakah itu dengan batu bara gitu ya, ataukah dengan kita menaikkan kapasitas ataupun produksi kita, listrik kita yang menggunakan batu bara, tentunya itu juga bisa mengurangi atau bisa melakukan penghematan konsumsi BBM kita. Itu yang Oke. saat ini sedang dilakukan gitu ya. Kalau tadi disampaikan tentunya kalkulasi-kalkulasi itu dilakukan dengan cara komprehensif dan tentunya melihat dampak-dampaknya juga seperti itu. Oke. Selain sektor energi, Mas Tama, sektor mana lagi sih yang paling rentan kebakaran akibat konflik dari perang geopolitik yang terjadi saat ini? Iya, tentunya kalau kita ya melihat seperti ini, sektor manapun sebenarnya berdampak terhadap ketidakpastian. Investor-investor tuh pasti akan melakukan wait and see gitu ya. Karena contoh ketidakpastian itu sangat tidak bisa diprediksi. Lain hal resiko itu bisa dalam ekonomi gitu ya. Resiko itu bisa kita masukkan ke dalam perhitungan ekonomi, perhitungan gitu ya. Akan kita masukkan ke dalam kita price in istilahnya dalam perhitungan kita. Namun ketidakpastian itu sangat sulit sekali. Karena perubahan-perubahan tuh bisa berubah dengan signifikan gitu ya. Kita bayangkan, kita nggak pernah tahu Januari kemarin ada penculikan presidennya Venezuela gitu ya oleh Amerika Serikat, itu tidak terbayangkan gitu ya. Termasuk juga saat ini sebenarnya kita tahu di tahun lalu, kalau saya tidak salah 13 Juni ya, itu juga Israel konflik dengan Iran, saat itu juga melakukan serangan udara gitu ya. Namun kan saat itu juga melakukan penutupan Selat Hormuz, tapi tidak selama ini. Nah, saat ini berbeda eskalasinya, Amerika Serikat ikut, saat ini juga Presiden Iran, pimpinan tertinggi Iran gitu ya, Ali Khamenei gugur saat konflik tersebut. Tentunya ini menjadi ketidakpastian tinggi sekali. Nah, namun yang mau saya sampaikan, ketika ketidakpastian ini tinggi, tentunya semua sektor akan berdampak gitu ya, akan wait and see semua investor. Tapi yang paling terpenting adalah, yang paling kena dampaknya paling tinggi adalah tentunya pasar modal dan keuangan. Karena pasar modal dan keuangan itu biasanya juga digerakkan oleh sentimen, gitu ya. Jadi ketika tadi ada isu seperti ini, tentunya kita lihat indeks harga saham gabungan kita juga terkoreksi cukup dalam gitu ya, dan juga beberapa indeks saham di negara-negara lainnya gitu ya. Itu tentu pasar modal dan keuangan itu sangat terdampak ketika adanya masalah-masalah konflik-konflik seperti ini. Terus yang kedua, sektor real juga pasti akan berdampak, khususnya industri-industri yang bergantung terhadap
energi yang tinggi gitu ya. Contoh misalkan produksi baja, itu kan butuh energi yang tinggi, produksi kaca, Oke. produksi lainnya itu dia butuh gas yang tinggi. Tentunya dengan harga naik, artinya cost-nya naik gitu ya. Cost-nya naik, tentunya tadi harga si barangnya akan naik. Ya. Ketika harga barangnya naik, tentunya demand pasti akan turun gitu ya. Dan itu tentunya tidak baik bagi sektor tersebut. Oke. Nah, ini yang bisa kami sampaikan ya. Baik. Meskipun tentunya kita berharap ini tidak berlangsung lama ya ketidakpastian ini. Ya. Seperti contoh Ukraina dengan Rusia, Ya. Mbak Naila. Itu kan juga perangnya tidak selesai sampai sekarang gitu ya. Dampaknya kan sebenarnya dulu saat pertama Ya. kita juga pernah merasakan harga minyak juga naik, Baik. kita sampai menaikkan harga pertalite termasuk solar juga. Lalu dampaknya juga saat ini ya kita lihat Ya, smoothing kita gitu masih ya. wait and see juga ya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Mas Tama, terakhir singkat saja sebagai perwakilan KSP, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat di tengah kondisi geopolitik yang saat ini terjadi, bahwa ketahanan energi Indonesia tetap tangguh saat ini? Iya, tentunya masyarakat tidak perlu khawatir, namun tetap waspada. Tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini beberapa langkah-langkah telah dilakukan gitu ya oleh pemerintah. Tentunya keterbukaan informasi ini itu diharapkan masyarakat kita juga dapat memahami bahwa saat ini dilakukan beberapa langkah-langkah. Tentu kita yakini ya, tidak seperti yang Pak Presiden tadi sampaikan, aman, ya tentu saat ini aman gitu ya. Tapi ketidakpastian ini tentu kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tentunya perlu waspada. Dan pemerintah menyiapkan beberapa langkah-langkah. Tentunya tadi ya melakukan skenario-skenario di dalam APBN, lalu juga menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang tentunya dapat mendorong penghematan gitu ya, menurunkan demand dari konsumsi BBM. Baik. Nah, itu yang mungkin harus kita maknai bersama juga. Saat ini kan bentuk dari pendewasaan juga ya. Kita pernah krisis saat COVID gitu ya, yang baru-baru ini saat COVID, lalu kita berhasil keluar juga, tentunya dengan beberapa kebijakan ya, salah satu waktu itu ada pemulihan ekonomi nasional, dan saat ini tentunya kita juga melakukan pendewasaan lagi, dan saat ini kan kalau kita lihat ya, sulit mencari informasi yang sesuai gitu ya. Saat ini kemewahannya adalah mendapatkan informasi yang benar. Tentunya masyarakat juga bisa meng-cross check mana informasi yang menyaring gitu ya, mana informasi-informasi yang benar. Tentunya tadi saya ulangi kembali, tentu khawatir berlebihan tidak perlu ya Mas Tama, tetapi tetap harus waspada ya, seperti juga apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Muhammad Putra Hutama selaku tenaga ahli utama KSP sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Pemirsa, sinergi kebijakan fiskal dan aksi nyata masyarakat dalam menghemat energi bisa menjadi kunci untuk menjaga stabilitas rupiah serta mencegah lonjakan harga BBM dalam negeri. Mandirian energi dan disiplin konsumsi adalah benteng pertahanan utama kita melawan gejolak global. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Naila Husna pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.